Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, yang sedang melaksanakan rutinitasnya ataupun yang sedang bersantai-santai mungkin di rumah, yang kebetulan pada hari ini menyaksikan acara pada hari ini yang kami persembahkan dari tim kami yaitu Saikar. Pertama-tama langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri beserta memperkenalkan isi acara pada hari ini. Baik, saya selaku host pada acara ini, saya Igede Kabdiarsa, bisa dipanggil Budi Channel, dan acara pada hari ini yaitu berjenis podcast yang kami beri judul yaitu Podsi, yang artinya podcast seni, yang dimana di dalamnya tersebut berisi artinya membahas dan mengulas kesenian tradisional Bali, baik di karawitan, tari, dalangan maupun seni pertunjukan yang lainnya. Baik, langsung saja saya menyampaikan sedikit tujuan dilaksanakan program acara ini. Tiada lain dan tiada bukan untuk kalian dan mempersembahkan mengenai wawasan yang mungkin bisa berguna untuk kalian, untuk teman-teman semua di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Semoga kami untuk kedepannya bisa merancang lagi dan merevisi lagi untuk program acara kami ini. Baik, waktu yang akan saya pandu pada acara ini yaitu kurang lebih 20 menit. Sedianya dan sekiranya teman-teman tidak melewatkan segmen dari segmen yang kami sajikan kepada teman-teman semua. Langsung saja, kebetulan pada hari ini, hari yang baik sekali, kami kedatangan narasumber yang sangat ganteng, yang sangat kece dan keren, yang sangat humoris, dan beliau sudah dikenal di berbagai kalangan di Bali, di luar Bali juga, di Lombok banyak juga. Beliau merupakan seorang seniman karawitan yang sekarang aktif menciptakan berbagai karya, dan beliau pun juga sudah melahirkan banyak karya, baik dari Belaganjur yang bentuknya iringan tari atau musik tari, kekebiaran ataupun tabuh kreasi. Beliau sudah banyak melahirkan karya-karya yang sangat fenomenal dan dikenal di masyarakat. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini, berhubung narasumber saya merupakan seniman muda dan beliau pun ya cukuplah dikenal, dominan dikenal sebagai seniman Belaganjur gitu. Jadi berhubung itu kami akan mengulas sedikit tentang dua buah karya yang beliau pernah ciptakan, yang berbentuk Belaganjur. Yang sangat unik di sini yaitu dua buah karya ini dipentaskan secara berbeda, yaitu secara langsung live dan satu lagi secara virtual. Adapun karyanya yaitu Ukir Gumang yang dipentaskan di PKB tahun 2021 ini, dan karya virtualnya yaitu Tetula Agung yang dikenal dan sangat fenomenal.
Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya undang saja narasumber saya yang paling ganteng ini, yang sangat kece dan keren. Beliau Yan Pandel. Halo. Om Swastiastu. Swastiastu teman-teman. Halo. Swastiastu. Baik beliau Yan. Jadi berhubung sekarang terkait mengulas dan memberikanlah istilahnya informasi mengenai karya beliau Yan yang pernah beliau Yan buat dan tampilkan di masyarakat. Sebelum itu mungkin beliau Yan memperkenalkan diri. Saya persilahkan data beliau Yan biar teman-teman yang tidak tahu mungkin ataupun yang sudah tahu tapi belum tahu pastinya gimana kan gitu. Biar beliau yang menjelaskan secara detailnya sekarang. Silakan beliau ya. Sebelumnya mungkin dia nggak sejauh yang Budi bilang dia hanya pelaku seni saja Niki. Mungkin masyarakat yang menilaikan gitu. Ya, masyarakat. Jadi tiang Wayan Situbanda dari Tampak Siring, Banjarkawan, Gianyar. Tiang lahir tanggal 24 Februari 1996. Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun dikurangi 25 tahun. 25 tahun sekarang. Masih sangat muda sekali ya pemirsa. Baik, lanjut beliau Yan ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang jelas pertama yang di dunia pendidikan TK termasuk pendidikan TK bermain ya kanak-kanak kan pendidikan untuk anak. Di rumah namanya Putra Kusuma di daerah Tampak Siring. Kemudian lanjut sekolah dasar SD 3 Tampak Siring, SMP 1 Tampak Siring dekat Istana Tampak Siring, dan SMK di SMK Negeri 3 Sukawati atau di Kokar. Dikenal Kokar. Ya, SMKI. Terakhir yang pendidikannya di strata 1 melanjutkan ya, Institut Seni Indonesia dan Pasar, ISI dan Pasar. Sebelumnya di Kokar ngambil jurusan apa? Karawitan juga ya. Yang di Kokar ngambil jurusan Karawitan Bali. Di Karawitan. Karawitan ya. Kemudian dilanjutkan lagi dimantapkan ke ISI dan Pasar. Ya, dimantapkan. Ya. Mungkin sebelum ke Kokar beli mungkin di sebelum-sebelumnya dari kecil ataukah mungkin sudah mengenal dunia seni karawitan ataukah dikenalkan ataukah gimana? Ya. Jadi saya curhat nih. Ya. saya Niki dilahirkan memang dari darah seorang pelaku seni juga. Kebetulan kakek juga seniman, tapi lebih ke pahat, lebih ke pematung. Pematung? Ya, kakek. Sangat unik ya. Mungkin saya kaden kalau di pematung. Bapak yang jadi seorang pengrawit atau seorang penabuh di Banjar, di Pura. Bapak juga pernah melatih di berbagai tempat, ada yang di Kintamani daerah Kembang Sari yang juga ikut di sana, pernah ikut di daerah. Bapak sebenarnya banyak melatihnya di daerah Bangli. Di Bangli, ya, utara. Jadi secara tidak langsung faktor genetik juga mendukung, artinya juga berpengaruh darah seninya ke tiang juga. Dan perkenalan gamelan pertama kali itu adalah pada waktu TK. Yang diperkenalkan adalah instrumen kenang. Masyarakat Bali pada umumnya lebih kenang itu kan dipandang sangat mempunyai daya tarik ya. Daya tariknya posisinya memimpin sebuah kebanggaan kalau anaknya bisa bermain kenang. Ya. Dilatih kenang, kemudian saya diajak ke sebuah sanggar di Banjar yang punya itu juga seorang seniman. Mungkin ada teman-teman yang tahu atau bapaknya tahu juga sanggar Gunabrata yang punya itu adalah almarhum I Ketut Dibiaguno. Di sana saya diajak berlatih gamelan. Adanya sebuah pemantik ya, karena saya kan taunya cuma kenang dulunya. Setelah diajak ke sanggar itu ternyata ada banyak instrumen, ada banyak gamelan yang bisa yang membuat tertarik yang membuat tertarik. Jadi dari sana umur udah masuk ke SD kelas 2 kayaknya kalau nggak salah. Karena SD kelas 2 kan sekolahnya jam 9 dulu di sana. Terus
Sebelum itu, nah ini uniknya, sebelum Tiang masuk ke SD, sebelum bersekolah, jam 7 udah bangun, udah main kenang. Kemudian selesai sekolah, menjadi rutinitas ya dulu ya. langsung ke sanggar ikut bapak, karena waktu itu Kak Tutnya juga masih hidup kebetulan. Dia meninggal 2004 kayaknya. Setelah itu baru Tiang nggak punya apa ya, sanggarnya itu redup, karena sebelum itu memang ada kegiatan terus rutin. Jadi Tiang setiap hari mungkin tidak ada yang melanjutkan. Seninya itu. Bahkan Kak Tut berpesan kepada bapak untuk nantinya mudah-mudahan Tiang bisa melanjutkan sanggar itu dan Astungkaro. Mungkin sekarang waktunya Tiang untuk melanjutkan itu gamelannya itu. Jadi harus tuh. Ya. Tapi saya mempunyai motivasi dari sanggar itu, berarti Tiang harus menekuni di bidang gamelan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Makanya saya memutuskan untuk ke Kokar, lebih tepatnya ke Kokar untuk memantapkan dan menggali lebih banyak lagi gamelan-gamelan yang ada di Bali, khususnya bagaimana berkomposisi, bagaimana memainkan gamelan dengan baik, bagaimana menjiwai gamelan itu sendiri. Itu saya dapat di Kokar. Tidak menutup kemungkinan juga Budi juga tamatan Kokar kan. Lebih banyak kita dapat, bukan lebih banyak sih, dapat lagi pengalaman di luar, di sanggar-sanggar terutama yang sangat saya merubah semuanya, artinya yang membentuk saya seperti ini. Sanggar Ceraken punyanya Pak Desubandi, sanggar Alit Sundari punyanya Pak Man Sunarto. Karena di waktu Kokar kelas 1 saya sudah ikut gong kebiar dewasa waktu itu tahun 2012 ya. Saya diajak oleh Pak Desubandi untuk bermain suling pertamanya, dan saya diberi kesempatan untuk bermain riong. Jadi bermain instrumen riong. Jadi saya tertarik juga bermain riong itu. Setelah bermain kenang, saya tertariknya ke permainan riong. Kemudian melanjutkan lebih jauh dan lebih dalam lagi, terutamanya ke yang lebih akademisi lah, yang lebih memang mempelajari pengetahuan atau dunia karo itu lebih dalam. Itu ya. Makanya saya melanjutkan ke isi Denpasar untuk lebih memantapkan lagi pengalaman-pengalaman di bidang gamelan. Jadi seperti itu perjalanan dia. Sebelum saya lupa nih, itu terkait dengan riwayat pendidikan, pengalaman yang dahulu beliau gali dan dapatkan di sana maupun di sini gitu juga ya. Ini sebelum saya lupa nih Wibanda, saya ada hal yang sangat unik untuk diulas di sini. Mungkin saya tanyakan langsung, dan saya pun penasaran dengan hal ini. Di dalam keluarganya Wibanda itu kalau tidak salah ya, saya juga sering main-main ke sana, dan bapaknya Pak Sugino dan adiknya Bu Wibanda juga memanggil Wibanda dengan sebutan Sito. Ada apa dengan nama Sito tersebut Wibanda? Apakah ada filosofinya tersendiri, ataukah ada kisah atau cerita yang mungkin menarik untuk diulas? Sangat menarik ya. Langsung saja. Jadi yang kan namanya Situbanda. Ya, kebetulan ibu dari Lombok, jadi bapak dari Bali. Mengacu kepada ceritanya Ramayana mungkin kan ada kata Situbanda. Untuk penghubung Bali dan Lombok itu ada jembatan yang namanya Situbanda Natiang. Perubahannya terjadi pada TK. Sebenarnya TK nama saya itu Situbondo dibuat di Situbondo. Iya, di akto gitu juga. Enggak, Situbanda memang. Di akto Situbanda, tapi di TK Situbondo. Nah, Situbondo orang di rumah panggilnya Sito gitu terus. Dipanggil Sito, enggak tahu ada yang bilang Sito Bando, ada Sita Banda gitu. Tapi lebih di rumah lebih dikenal namanya Sito. Kemudian saya masuk di Kokar, ada land mending Bandau kan orang, siapa namanya Bandau gitu. Gitu. Untuk memperkenalkan, artinya kalau di daerah ada yang memanggil Bandau berarti itu teman-teman di Batuan atau teman-teman di Denpasar seperti itu. Iya. Kalau di rumah ada yang manggil Sito gitu, berarti orangnya dari Tambak Siring gitu. Untuk membedakan itu saja. Itu udah sangat menarik ya. Saya pun bertanya-tanya dari dulu, ada apa dengan Wibanda? Kan saya kenalnya Wibanda gitu, bukan Wisito gitu. Teman-teman kalau mau ke Tambak Siring, ampunan Takena Banda. Karena nama itu
lebih dikenalnya di sana kan Sito ya. gitu ya. Iya. Baik, itu sedikit tentang gininya, artinya pengalaman beserta nama dan banyak sekali. Langsung saja ke inti acara pada hari ini, yaitu segmen ketiga. Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan mengulas 2 buah karya yang tadi saya bilang, yaitu karya yang secara langsung yaitu Ukir Gumang dan karya yang virtual. Yang pertama yaitu karya Ukir Gumang. Karya ini kebetulan saya juga sebagai musisinya dan sedikitlah tahu tentang proses dan dipentaskannya di mana kan gitu. Dipentaskannya ini pada tahun 2021, yaitu di ajang PKB, yaitu pada lomba Balaganur Remaja mewakili Duta Kabupaten Gianyar di ajang PKB tahun 2001. Dan banyak sekali proses dan keunikan serta mungkin proses kreativitas yang ada di dalam karya ini yang saya juga tidak mengetahui maksud dan apanya, tapi sangat menarik untuk diulas. Mungkin langsung saja ke cuplikan ataukah sedikit tentang cuplikan karya Ukir Gumang. Mari kita saksikan. Nah, itu merupakan cuplikan dari karya Ukir Gumang yang sangat fenomenal dan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, yang kini sangat menarik untuk diulas dan ditanyakan langsung ke komposernya, berhubung komposernya di sini kan. Wibando ini selain Wibando yang menjadi komposer, ada juga temannya yaitu Umang Winantaro juga yang bersama beliau menggarap karya ini. Mungkin langsung saja Wibando ke pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang karya Ukir Gumang tersebut, mengangkat cerita apa, filosofinya gimana, dan kan gitu. Baik, langsung saja Wi. Terima kasih Budi. Jadi Ukir Gumang ini karya Balaganur yang Tiang buat bersama Mang Win, dan koreografernya ada Dewa Slamet dan Bligong Giri. Dan Ukir Gumang diambil dari cerita puro yang ada di Manukayo, tempatnya di Desa Penempahan. Manukayo di sana ada sebuah puro yang terletak di dalam hutan, atau bahasa Bali di tengahnya alas. Di alas ya. Sebenarnya itu nama alas Gumang. Tapi, nama alas Gumang. Tapi dipakai ukir. Ukir itu kan gunung juga bisa, alas bersifat mungkin banyak arti dari ukir itu. Yang jelas puronya itu namanya Puro Gumang. Jadi ceritanya dari Empu Kuturan datang ke Bali untuk membuat sebuah puro. Dulunya di sana itu kan alas, di Gumang itu alas. Bagaimanapun itu ceritanya, Empu Kuturan datang ke Bali, kemudian beliau melihat sebuah sinar suci yang ada di dalam hutan tersebut, di tengah alas itu. Jadi beliau menuju ke sana dengan menebas hutan beserta pengikutnya kan gitu. Banyak pengikutnya. Nah, sudah ditebas, ternyata dilihat titik sinar itu, beliau memutuskan untuk membuat sebuah puro di sana, perahyangan di tengah alas itu. Uniknya puronya di sana memiliki 4 pintu, 4 pemedal atau yang di Bali kan biasanya ada satu pemedal aja dari depan gitu. Ini dibuat 4 dan sesuai dengan arah mata angin, Budi. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Nah, itu uniknya. Ternyata setelah ditanyakan kenapa seperti ini, dan ternyata puro itu merupakan tempat untuk payogan juga, dan ditempatkan untuk rapat para dewa. Istilahnya rapat para dewa di sana. Ada yang dari timur, ada yang barat, kan itu simbolnya semua.
berkumpullah di ya, sana. kumpulan tempat paiguman. Nah, makanya paiguman disingkat menjadi gumang. Mungkin seperti itu perjalanannya. Paiguman ya untuk rapat itu tadi. Nah, kemudian sebelumnya karena hutan itu ditebas oleh para pengikutnya dari Empu Kuturan kan setiap tempat mempunyai penunggu ya, mempunyai Ya kan di Bali kan dipercaya seperti itu. Ya, jadi sosok Wong Samar itu merasa terganggu ada datangnya beliau. Kemudian ada juga hewan hutan, adanya monyet, apalah itu semua sarwa prani lah. Ya. Makanya ada kesannya adanya karakter dari Wong Samar di sana. Tiang di dalam karapannya implementasikan ke karya itu menafsirkan tentang adanya karakter dari Wong Samar, karakter dari Empu Kuturan. Wujud karyanya itu terwujud berdasarkan ide cerita tadi untuk dituangkan ke dalam Belaganjur, lebih banyak mengangkatnya ke karakter atau cerita dari cerita itu tadi. Jadi berjalan sesuai dengan cerita ya sesuai dengan cerita atau tadi. lebih dramatis. Lebih dramatis. Ya, Mas. dramatis. Lebih dramatis. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin belum banyak yang tahu dan saya pun kebetulan pemainnya pun baru tahu dengan apa yang diceritakan lebih dalam, ya. Dan mungkin itu penafsiran dari komposer, koreografer. Lebih ke penafsiran. Ya, penafsiran dan lain sebagainya yang menyatukan ataupun membuat karya itu menjadi satu kesatuan yang itu. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua, Bli. Apa saja pembaharuan yang ada dalam karya tersebut, baik dari segi musikal maupun visual? Kan ya kalau saya melihatnya dan memainkannya di sana ada pembaharuan, banyak sekali pembaharuan mungkin di timbre ataupun di visualnya juga kan gitu, Bli. Mungkin bisa dijelaskan apa yang saya tanyakan tadi. Jadi karya Niki kan yang buat berdua serang Mang Win. Kita sama-sama saling mengisi lah. Intinya siapa punya ide dia yang membuatkan seperti itu. Jadi dia mohon izin juga sama Mang Win untuk sedikit berbagi lah, Mang. Nanti kan yang mewakili Komang juga, artinya visi kita udah sama gitu nangi. Jadi unsur musikalnya memang ada tawaran sih sebenarnya. Berangkat dari ide-ide yang saya ceritakan tadi, adanya Wong Samar, adanya Empu Kuturan, berisikan vokal mantra. Nah itu vokal mantra ada Ang Ung Mang itu tiang kemas menjadi ada Ang dua, kan itu 3. Ya, 3. Ung dua gapat ung yang mangnya 5. Nah, itu jadi mungkin dari angka-angka 3, 4 dan 5 yang padukan itu menjadi dibarengkan antara Ang Ung Mang. Ternyata ketika bertemu Ang Ung dan Mang itu menjadi mong gitu. Ang Ung Mang kalau kita ucapkan bersama-sama jadi mong seperti itu. Ya, mong. Dan saya juga atur itu nadanya. Nang neng neng ya, nang neng neng ya Budi. Nang neng Ung Mang ya. Nang neng neng dilihat dari sistem dengan nada musik barat, nang neng neng itu harmonis kalau kita pukul bersama. Nang neng dan ning harmonis. Jadi itu memang ditata untuk seperti itu. Mungkin itu tawaran juga menurut yang di mantra itu mewakilkan mantra-mantra yang ada di Empu Kuturan tadi. Kemudian di Wong Samar saya ada pengolahan timbre, yakni adanya pembenturan riong ke cengceng ke riong untuk mencari kesan atau kemungkinan bisa yang tonjolkan di sana. Jadi suaranya unik. Ketika kita benturkan cengceng ke riong itu yang dipukul itu adalah riongnya bukan cengcengnya. Riongnya dipukul jadi seolah-olah ada efek kayak treble yang gitu. Itu korelasi dengan konsep ide maksudnya wujud karyanya ide garap visualnya adalah bagaimana itu adanya Wong Samar, adanya buron, adanya monyet kan gerak-geraknya itu diaktualisasikan seperti monyet kan seperti itu kan Budi main itu ya. Secara tidak langsung kita kait-kaitkan jadi sesuai dengan penafsiran. Dan catatan Tiang juga
Riong yang saya benturkan ke cengceng yang saya benturkan ke riong ini sudah saya tanyakan langsung ke Pandai Gamelan, apakah dampak dari setelah melakukan ini gitu. Apakah kan bisa Apakah pecah berdampak datangnya, pecah gitu. atau bagaimana? Iya. Kan ternyata tidak. Tidak. Makanya saya berani untuk mengolah itu. Pertama kan Budi tahu, riong itu saya benturkan, cengceng itu saya benturkan dengan riong. Saya pukul itu riong. Itu yang tidak boleh. Ya waktu itu kan di mencolnya. Ya, di mencolnya pencolnya tidak tuh dikasih. Kalau memang riongnya masih dipukul, kita hanya memberikan efek itu sih sah-sah saja. aman saja ya. Jadi lebih ke cuman ngolah, memberikan efek saja, tidak ada yang jauh. Artinya sudah ke trimmer juga. Tapi hal itu yang membuat kesan baru ya, Bli. Ya mungkin. Itu tawaran ya, baru. mungkin. Ini juga Budi, adanya pukulan ritme dari cengceng. Kayaknya Wisudi pernah bilang itu nama polanya itu di musik barat ritme displacement. Artinya dari 3 kaitan cengceng tuh agak ada sebuah penekanan. Tuh agak dua seperti itu. Oh, ada sebuah Ritme yang dipertegas. Kayaknya Wisudi bilang itu ritme displacement namanya. Kalau istilah Balen saya nggak kurang tahu. Mungkin itu sebuah tawaran juga dari karya. Sebelum itu juga saya udah buat pola-pola seperti itu. Ya. Menarik sekali ya pemirsa. Ini merupakan wawasan ya bagi saya juga, bagi teman-teman di sini. Mungkin teman-teman di rumah baru mengetahui ataupun bisalah jadi referensi untuk ke depan membuat ataupun mengkreasikan karya-karyanya. Astung Karya ya bisa berguna untuk diimplementasikan ke dalam pola pemikiran teman-teman. Dan lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, Bli. Apa saja rintangan yang dilalui selama proses mewujudkan karya Ukir Gumang ini? Kan namanya juga membuat suatu karya dan melibatkan banyak orang kan, pasti kebetulan kan pastilah ada proses dan ada kendala ataukah apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara detailnya, Bli. Rintangannya pasti ada kan Budi, yang seperti Budi katakan tadi. Pertama itu adanya pandemi, sangat merupakan rintangan menurut yang, karena kan penabuh pertama ini karya kita sudah rancang semenjak tahun 2019 ya Budi ya. Ya, waktu itu latihannya di Sukawati. Udah latihan bla bla bla. Ternyata pandemi kita tidak bisa mengadakan acara PKB di tahun 2020. Jadi itu kita cancel dulu. Jadi adanya jeda. Kemudian 2021 ternyata ada PKB dan lagi kita ditunjuk. Nah, dari sana kita berproses lagi. Tapi dari rintangan itu ada hikmahnya sih sebenarnya. Adanya chemistry dari penabuh kan udah hampir 2 tahun kita bersama. Artinya chemistry dari penabuh itu sudah sama lah. Itu keuntungannya. Jadi rintangannya juga ada. Jadi kan kita udah semangat di 2019 untuk ke 2020 itu menjadi PKB, ternyata ada pandemi. Ternyata mundur kan. Untungnya tetap terlaksana dan tetap kita yang ditunjuk sebagai gini. Sebagai duta. Kemudian rintangan selanjutnya adalah di kedatangan atau di disiplin penabuh karena disiplin kan waktu penabuh ya. Benar. Tapi kasihan juga karena tempat kita latihan itu kan di Tempat Siring jauh. Penabuhnya dari Payangan, Tegalalang, Gianyar, mungkin dari sebelah Batu, Sukawati ya. Jadi waktunya jauh. Perjalanan itu yang mungkin di jalan ya. Nyap-nyap sebenarnya. Nyap-nyap ya. Nyap-nyap singkat-singkat gitu kan. Itu rintangan bagi Tiang karena selalu setiap kita latihan pasti ada masalah. Maksudnya masalahnya kepikiran, aduh kan jegalnya kan gitu. Pasti itu Bli. Soalnya di jalan kan kita tidak pernah tahu kan. Astung Karya aja nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan itu Bli. Mungkin seperti itu ya Bli ya. Tantangannya itu tantangannya pemirsa dapat disampaikan secara langsung tadi oleh Wibano, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ataupun saudara-saudara di rumah yang pernah membuat karya ataupun sedang membuat karya pasti ada rintangannya sendiri, karena itu merupakan proses dari apa yang kita laksanakan kan gitu. Mungkin lanjut ke karya yang kedua nih yaitu karya Tudula Agung. Selain karya yang fenomenal yang ditampilkan secara live, Bli Wayan juga pernah berkarya dalam perlombaan secara virtual
dan karyanya mendapat juara 1 waktu itu, yaitu Tetula Agung. Belaganjur ini merupakan Belaganjur secara virtual yang waktu itu di dalam acara Taksu Agung ya, Taksu Agung. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya dan penasaran, mungkin saksikan dulu cuplikan yang berikut ini tentang karya Tetula Agung. Mari kita saksikan. Nah, sudah disaksikan tadi karya Belaganjur berbentuk virtual, yaitu Belaganjur Tetula Agung, yang kebetulan Bli Bando juga yang membuat bersama musisi Takaran waktu itu di acara perlombaan di Taksu Agung. Dan mungkin banyak pertanyaan yang ada dalam karya tersebut oleh para penonton ataupun yang menyaksikan kan, pasti banyak ada pertanyaan, dan mungkin langsung saja kita tanyakan tentang ide ataupun hal apa yang ada di dalam garapan tersebut, Bli. Mungkin itu. Ya. Jadi karya Tetula Agung karya yang dipentaskan secara virtual, diadakan oleh komunitas Taksu Agung. Jadi karya ini bersumber sebenarnya dari tema yang diberikan di Taksu Agung. Temanya yakni Tawur Agung ya, Tawur Kesango. Rentetannya prosesinya ada, pertama adanya melasti, kemudian adanya Tawur Kesango, Mecaru, dan adanya prosesi pengarayaan Ogoh-ogoh. Ya, pengerupukan itu tiga sub penting dalam tema yang diberikan Taksu Agung. Jadi saya berdasarkan tema yang Taksu Agung berikan. Saya langsung menghubungi konseptor Tiang yang di Kelungkung, Haji Kayonan Dewa Alit Saputra dari Kelungkung. Karena setiap saya berkarya pasti menghubungi beliau. Saya menghubungi beliau untuk meminta pertimbangan dan meminta konsep lah untuk bagaimana caranya mengemas karya dengan menggunakan tema seperti yang saya katakan tadi. Dan beliau memberikan judul karyanya itu adalah Tetula Agung. Tetula Agung itu adalah semua rentetan tema yang diberikan oleh Taksu Agung itu bernama Tetula Agung. Prosesinya itu semua adalah semua prosesi yang ada di Tawur Kesango ya, dia disebut Tetula Agung, menulak bala itu tadi. Jadi karya ini bersumber dari tema. Boleh dijelaskan langsung dari idenya? Boleh. Jadi yang pertama itu kan ada melasti. Jadi melasti. Saya berimajinasi tentang melasti yang sudah terjadi. Apa saja yang terjadi pada saat melasti. Itu menurut penafsiran Tiang. Adanya kidung. Itu kan identik sekali kidung, suara gentau dan suara bajra utar itu ini sebuah imajinasi yang hal yang ada di dalam prosesi itu tadi ya. Prosesi melasti gitu. Pertama kan adanya unsur kekidungan atau kidung juga ya namanya. Kidung. Kalau ide ratu itu kan kidung ya. Nah, itu Tiang masukkan ke Belaganjur, ke gending Belaganjur tadi. Kemudian saya olah dari vokal penabuh. Sempat saya dengar di YouTube bagaimana sih pengolahannya. Nah, ini sulitnya. Karena kan pengambilan nadanya ide ratu ini kan nggak tahu kita nada dasarnya itu di mana. Sedangkan riong itu kan peloknya saya. Mungkin kalau di ide ratu itu kayak ke selendro dia. Ide ratu lebih ke selendro ya. Kayak susah. Jadi saya mengkait-kaitkan itu yang susah. Kemudian adanya bunyi bajra utar. Saya gosokkan riong pakai tangan, kemudian riongnya mencon itu dikasih air, digosok. Ide ini saya dapat kayaknya di Ceraken. Ada bule yang bereksperimen. Ternyata ini menarik untuk olah ke Belaganjur ini untuk mempertegas makna dari
prosesi melasti itu ada Praja Utar, kemudian ada suara Gentau. ada kulkul juga. Kemudian di prosesi mencaru sama juga saya tekankan dengan pola vokal, pola kekidungan, kidung kidung pengundang budok, pupuh jerum ya. Jerum ya. Karena berangkat dari prosesi yang sudah berjalan terus-menerus di rumah di desa saya di Tampak Siring. Setiap itu memang ada ya, orang mencaru pasti ada kekidungan pupuh jerum itu. Pengundang Kidung bangun daring budak bahasa lumrah pupuh jerum. Nah itu sampai saya hafal itu setiap ada upacara mencaru itu pasti kalau ada kidung kene binyak. Ternyata ada. Itu selalu mengiang di otak kan. Lo mencaru identik. Nah itu gitu. Yang karena saya berpikir seperti ini, karena membuat sebuah musik carilah ide yang memang mendekati musik, artinya beberapa kemungkinan musik yang ada di dalam prosesi itu ternyata banyak sekali Budi yang dapat kita olah. Ternyata itu kemudian mencaru ada suara kulkul, ada suara sapu cek kan gitu, yang simbolkan cenceng itu ritme displacement yang tadi itu cek gitu, banyak simbol beri penekanan ke bagaimana pendekatannya ke prosesi yang sudah ada. Kemudian terakhir ke ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu adanya karena yang tafsirkan dulu itu mungkin banyak orang pengerupukan menggunakan kulkul sebagai instrumen pengaraknya, artinya gamelan yang mengiringi ogoh-ogoh. Jadi saya bawa saja ke bawah riongnya, saya pukul ditutup ya, menyerupai kulkul dengan penegasan vokal. Jadi banyak. Kemudian setelah gogoh itu adanya prelino gogoh. Di sana saya semua pukul alatnya itu enggak pada penconnya, artinya di samping semua. Di samping semua. Ya, samping semua. Kemudian, nah sebenarnya ide mengolah timbre yang Tiang lakukan selama ini bersumber dari karya Niki dari Tullah Agung. Dari karya Tullah Agung inilah karya pertama kali yang Tiang mengolah timbre. Jadi ini akan menjadikan Tiang sebuah prinsip untuk kedepannya berkarya. Jadi dari Tullah Agung ini saya harus berkarya terus mengolah timbre dan terus pada akhirnya di Ukir Gumang juga saya mengolah timbre berangkat dari karya Tullah Agung ini. Gitu. Jadi tertariknya. Ya. Jadi menarik untuk mengolah lagi dan lagi kan gitu, Bli. Oh ya, Bli. Itu tadi penjelasan tentang karya Tullah Agung banyak sekali ya, ada pembaruan dan semua karya yang setelah karya Tullah Agung ini bersumbernya dari Tullah Agung sendiri kan gitu. Artinya secara pengolahan timbre dan pembaruan lainnya itu bersumber dari Tullah Agung. Nah, bagaimana perasaan Bli ketika berkarya yang dipentaskan secara live dengan pementasan karya secara virtual? Kan pasti ada perbedaannya juga kan, Bli? Langsung saja, Bli. Baik, perbedaannya sangat ada ya perbedaannya. Sangat. Kan mungkin kalau live itu lebih ke bagaimana kita bisa mengungkapkan secara, artinya garapannya secara utuh dan secara langsung. Tapi sebenarnya saya lebih suka ke live secara langsung ya, lebih karena kan adanya gerak yang bisa kita tunjukkan, lebih gimana ya, itu kembali ke kepuasan masing-masing orang atau ke masing-masing komposer. Lebih enak kalau karya itu dipentaskan secara langsung, karena kan memang gamelan itu dibuat untuk ditampilkan secara langsung, bukan direkam. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan juga kalau direkam secara virtual itu juga bagus, di mana kita bisa memaksimalkan hasil karya yang kita bisa buat. mengulang-ulang kalau rekamnya, Cari yang paling terbersih. Bedanya di sana. Iya. Mungkin itu ya. Nah, yang ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya, Bli. Bagaimana pesan dan kesan Blian terhadap karya Blian yang mendapat juara selama ini, atau katakanlah karya Blian yang sangat fenomenal? Ini kedua karya ini gitu. Kesannya luar biasa, sangat bersyukur sekali. Artinya karyanya sudah banyak. Mungkin tidak terduga ya. Tidak terduga, mendapatkan apresiasi sangat luar biasa. Bahkan ada yang juara, padahal saya tidak ada orientasinya ke juara. Yang penting tetap berkarya dan menampilkan semaksimal mungkin. Buatlah karya sebanyak-banyaknya, pasti akan berguna kan, seperti itu, Budi. Kemudian pesannya bukan pesan, lebih ke
apa ya, pesannya sih mudah-mudahan selalu diadakannya event-event Bleganjur, diadakan event-event virtual mungkin selama pandemi ini untuk memberikan ruang kreatif kepada teman-teman komposer semua, dan juga semoga karya harapan sih, lebih ke harapan gitu. Harapan Tiang semoga karya-karya yang Tiang persembahkan, yang Tiang buat bisa selalu diterima oleh masyarakat dan bisa selalu diapresiasi secara langsung juga seperti itu. Iya. Itu penting ya beliau, kan karena saya pun juga sangat mengidolakan beliau karena karya-karyanya yang sangat mungkin karya-karya baru ataupun karya yang belum pernah dipublis ataupun karya yang baru dibuat mungkin pasti ada kesan gininya, artinya apa ya gaya jadi beli wayane gitu, pasti membuat kita penasaran jadinya kan beli gitu. Nah lanjut ke segmen yang keempat beli, kita kan sudah mengobrol dari tadi serius sekali kan itu selalu serius kan itu beli, artinya untuk mengimbangi keseriusan yang tadi kita kan perlu juga bercanda bercanda mungkin gitu. Dan kami pun ada kuis di segmen yang keempat ini, yaitu semacam tantangan dan pertanyaannya challenge gitu kan ya. Mungkin langsung saja beli, kita ada permen, undian bukan permen, undian mobil ya, undian bisa diambil langsung dan dibuka secara langsung. Mudah-mudahan dapat mobil nih. Iya. Apakah bisa Wibanda membuat karya spontan saat seperti Gambut maupun Cak Bode? Wow, itu tantangannya. Seperti Gambut. Secara langsung modelnya kayak improvisasi. Iya, improvisasi. Apa saja beli, kan itu tantangannya. Bukan membuat, lebih ke eksperimen. Ya, eksperimen aja. Kayak Cak Bode. Aduh, sangat luar biasa sekali. Beliau secara spontan membuat itu ya tadi. Dan tidak ada perhitungan apa gitu. Mungkin saya pun juga kalau diberikan tantangan seperti itu kan tidak bisa kan gitu. Sangat luar biasa sekali beliau ini. Ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Ya. Dan karena sudah waktu, kita sampailah ke penghujung acara pada kesempatan kali ini, dan pada segmen ini merupakan segmen penutup, yaitu bila mana misalnya saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya ke Wibanda juga ke pemirsa, dan bila mana program acara ini ada yang kurang ataupun bagaimana, kami juga perlu kritik dan saran dari teman-teman agar bisa membantu program acara ini dan memaksimalkan lagi ke depannya kan gitu beli di Bayan. Dan terima kasih, saya selaku host. Mungkin Wibanda ada yang perlu disampaikan untuk terakhir. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya Budi dan teman-teman semua acara Niki. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dia untuk berbagi atau berdiskusi dan bahkan ngobrol secara ringan ya. Sebenarnya ringan Niki, mudah-mudahan berfaedah. Kemudian Tiang mohon maaf bila ada kesalahan baik segi penyampaian atau perilaku. Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya itu tadi mohon maaf yang kesekian kalinya saya ucapkan juga sama teman-teman. Saya perwakilan dari teman-teman juga saya mohon maaf. Dan terakhir kami ada bingkisan sedikit. Mungkin ini sifatnya kenang-kenangan yang tidak seberapa ya untuk Wibanda juga untuk kenang-kenangan ya. Mungkin bisa diterima beli. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa diterima. Terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Saja.